Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri, para pensiunan, serta masyarakat semuanya ya, pemerhati pendidikan. Pada kesempatan kali ini ya, melalui channel Kurikulum Merdeka, saya admin akan menyampaikan informasi ya berkaitan dengan yang sedang viral dan sedang akan dilakukan ya oleh pemerintah, yaitu dalam rangka peningkatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bagi rakyat ya, bagi generasi Indonesia. Nah, pada kali ini di video ini akan sampaikan mengenai petunjuk teknis ya sekolah rakyat. Tentu saja Bapak Ibu semuanya ya masih bertanya-tanya ya seperti apa sekolah rakyat, apa bedanya dengan sekolah umum biasa ya, serta sekolah keagamaan. Nah, tentu saja Bapak Ibu semuanya ya sebagai warga negara Indonesia wajib tahu ya, mengenal ya apa itu sekolah rakyat dan seluk-beluk serta seperti apa kriteria kurikulum dan lulusannya ya, serta peserta didik, guru-guru dan sebagainya. Ini akan dikupas ya, dikupas tuntas tentang sekolah rakyat ya di channel Kurikulum Merdeka ini. Namun sebelumnya silahkan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan subscribe, like, isi komentarnya untuk channel Kurikulum Merdeka ini. Mari kita simak bersama ya petunjuk teknis sekolah rakyatnya. Jadi seluk-beluk sekolah rakyat ini seperti apa? Mari kita simak bersama. Ini dari petunjuk teknisnya ya. Ini oleh adanya kata pengantar ya. Ini tim penyusunnya, kemudian daftar isi ya dari petunjuk teknis sekolah rakyat ini yang akan kita kupas ya, kupas tuntas, yaitu tentang apa saja ya. Mari kita simak nih. Ini adalah petunjuk teknisnya yang terdiri dari daftar isi ini ya. Bab 1 ini pendahuluan, bab 2 ini standar pendidikan sekolah dasar. Nah ini. Kemudian bab 3 standar pendidikan sekolah menengah pertama, bab 4 standar pendidikan sekolah menengah atas, bab 5 kurikulum, bab 6 rekrutmen peserta didik ya, bab 7 rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan, bab 8 tata kelola sarana dan prasarana, bab 9 komunikasi ya publik, bab 10 anggaran dan pengawasan, serta bab 11 ini penutup, lampiran-lampiran ya. Nah, sekarang kita pahami dulu ya latar belakangnya. Jadi pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, yaitu pasal 31 Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, amanah konstitusi ini mengandung kesadaran bahwa sebagai hak fundamental maka pemerintah berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional dan pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi ya. Nah, ini implementasi tersebut yaitu tentang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional ya. Dengan pentingnya ya pendidikan sebagai hak asasi, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki mandat ya strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia.
sains, teknologi. Nah ini jadi untuk pendidikan ini tidak hanya oleh Kemendikbudristek ya, tetapi oleh Kemensos ini. Salah satu programnya ya dari Kemensos ini ya adalah pendirian sekolah rakyat. Jadi Kementerian Sosial menegaskan keberpihakan kepada kelompok miskin dan tidak mampu. Nah ini untuk untuk masyarakat ya yang kurang mampu ya, ini akan diberikan fasilitas ya untuk pendidikan, yaitu sekolah rakyat. Tujuannya yaitu untuk menuju Indonesia Emas ya, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Selain memutus transmisi kemiskinan, sekolah rakyat yang unggul bagi keluarga miskin diharapkan dapat berkontribusi terhadap indeks modal manusia ya. Nah, ini adalah latar belakangnya. Jadi tidak sekedar memberikan akses pendidikan ya. Nah ini latar belakang adalah masalah kemiskinan ya, yang kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ya yang ada di Indonesia. Nah itu masalahnya dengan melalui pendidikan maka akan bisa diselesaikan ya. Kemudian sekolah rakyat itu sebagai apa? Sebagai solusi ya. Jadi dengan latar belakang ini, sekolah rakyat unggul hadir sebagai solusi yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin ya, melalui pendekatan berbasis inklusivitas, pemberdayaan sosial, dan penguatan keterampilan sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan prospek masa depan mereka ya. Nah, sekolah rakyat ini hadir menawarkan sebuah solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan yang kompleks ya. Kemudian nilai inti, core values. Nilai inti dalam sekolah rakyat adalah nilai-nilai inti yang menjadi prinsip keyakinan atau standar utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan pendidikan ya. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya, etika, dan standar menjunjung tinggi oleh sekolah rakyat. Welas asih. Welas asih adalah sikap peduli ya. Ini jadi nilai inti dari sekolah rakyat adalah 1. Welas asih, 2. Pola pikir yang terus berkembang, 3. Tata budaya, 4. Kesehatan. Nah ini ya. Dan kelima, pendidikan berkualitas yang relevan ya. Ini yang keenam, kepemimpinan. Kemudian 7, agen perubahan. 8, kesetiakawanan sosial. 9, keberlanjutan dan inovasi. Nah ini ya ciri-ciri dari sekolah rakyat ini. Yang C adalah dasar hukum. Nah ini dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 ya. Kemudian Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya. Kemudian visi dan misi. Visi dari sekolah rakyat adalah mewujudkan satuan pendidikan yang memuliakan, berkualitas, inklusif, dan berbasis pemberdayaan untuk mencetak siswa menjadi agen perubahan yang cerdas, mandiri, serta berdaya saing tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Misinya menyediakan kesempatan bagi anak-anak yang punya keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan keterampilan hidup, soft skill ya, dan keterampilan teknis, vokasional. Kemudian menanamkan karakter welas asih ya, compassion, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, gotong royong, dan etika kerja. Keempat adalah misinya ya, menyediakan peluang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Dan kelima, membangun ekosistem pendidikan yang berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Tujuan dari sekolah rakyat dan manfaatnya ya. Sekolah rakyat ini bertujuan utama apa? Memutus transmisi kemiskinan antar generasi. Yang kedua, membentuk agen perubahan dari keluarga miskin untuk membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih sejahtera ya. Kemudian manfaatnya, kehadiran sekolah rakyat ini untuk apa? Untuk memperbaiki mobilitas sosial, memberdayakan ekonomi keluarga, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan masyarakat yang lebih produktif dan mandiri, serta pencegahan perilaku sosial yang negatif. Sasarannya siapa? Sasaran utama dari sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan finansial yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan. Nah, beberapa kriteria umum penerimaan siswa di sekolah rakyat antara lain anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, siswa yang mengalami putus sekolah atau beresiko putus sekolah, siswa dengan motivasi tinggi untuk belajar dan berkembang meskipun memiliki keterbatasan dalam prestasi akademik sebelumnya, serta orang tua atau wali yang mendukung pendidikan anak mereka dan sikap bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mendukung keberhasilan siswa ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, sekilas ya kita kupas tuntas ya dari latar belakang hingga sasaran ya. Nah, tujuan, visi misi dan sebagainya ini sudah disampaikan ya. Jadi sekolah rakyat ini tidak menggantikan dari sekolah umum yang ada ya, tapi ini lebih menitik beratkan pada bagaimana memberikan kesempatan ya, pemerataan pendidikan bagi saudara-saudara kita yang masih ada kekurangan ya di dalam ekonomi, dan memberi kesempatan kepada para siswa yang punya kompetensi tetapi keterbatasan ekonomi ya. Dan ini juga untuk mengurangi atau membatasi putus sekolah ya agar tidak terjadi. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali dan ikuti terus channel Kurikulum Merdeka tentang kelanjutan dari kupas tuntas sekolah rakyat ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.